Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman gereja kita. Ibadah Raya Umum tanggal 14 Juni 2020 masih dilaksanakan secara online. Kompak bisa dilihat di Warta Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap berjalan semaksimal mungkin. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi telepon sekretariat yang ada di Warta Jemaat Digital. Diinformasikan nomor rekening gereja ada di Warta Jemaat Digital. Bapak Ibu Saudara juga bisa transfer melalui scan QR Code berikut ini. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun pribadi bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumbul tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Bapak Ibu Saudara bisa segera melakukan pendaftaran ulang. Info selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ibadah hari ini saya mau sharing sedikit apa yang saya dapatkan dalam beberapa saat ketika kita stay at home. Nah, saya akan sharingkan bagaimana Tuhan taruh dalam hati saya merindukan ada kerinduan dalam hati saya untuk kita mengadakan bersama-sama doa rantai. Apa gunanya doa rantai? Kita akan berdoa syafaat bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah doa syafaat kita yang selama ini tidak berantai itu tidak ada gunanya? Enggak, ya. Semuanya ada gunanya. Dan setiap doa itu masing-masing modelnya bisa berbagai macam, ya. Kita pada saat berdoa syafaat bisa dengan puasa, berdoa syafaat tanpa puasa, dan kali ini Tuhan gerakkan dan hati saya pun sendiri tergerak untuk mengadakan doa syafaat dengan cara berantai, ya, doa rantai yang dikatakan doa rantai. Dan doa rantai ini akan durasinya 30 menit. Tapi jika ada saudara yang memilih misalnya 30 menit kemudian nyambung menjadi 1 jam enggak apa-apa. Atau mau ada yang 30 menit di pagi hari jam 9 kemudian mau pilih lagi misalnya jam 8 malam enggak apa-apa juga. Jadi
fleksibel, terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang Tuhan mau lewat doa rantai ini? Satu hal yang saya rindukan dan itu Tuhan taruh dalam hati saya juga, lewat doa rantai ini kita boleh semakin mendisiplin diri kita. Tuhan mau kita melatih roh kita. Jadi bukan hanya tubuh kita saja yang dilatih, tapi roh kita sangat butuh untuk dilatih. Karena Tuhan mau seperti saat beberapa tahun yang lalu dan tahun lalu juga, Tuhan terus tanamkan untuk gereja ini menjadi gereja yang mempunyai mezbah doa. Ya, dan mezbah doa itu harus hidup, bukan mezbah doa yang mati. Nah, lewat doa rantai ini saya berharap kita bisa melatih diri kita untuk kita bersyafaat, untuk kita berdoa dengan disiplin. Karena nanti satu orang akan memilih di jam yang sama, ketika jam 9 pagi, maka besoknya dia akan harus tetap juga berdoa di jam yang sama sampai di akhir bulan Juni. Apakah nanti akan berlanjut setelah Juni saya belum tahu, kita akan mulai dengan apa yang ada dulu dari tanggal 8 sampai di akhir Juni. Nah, saya berharap kita semuanya merespon bersama-sama, kita mempunyai semangat bersama-sama, karena itulah hati Tuhan untuk kita semuanya. Dan saya percaya kita juga semua juga sangat membutuhkan apa yang namanya doa. Karena tidak ada satupun orang bisa berdiri sendiri tanpa kekuatan dari Tuhan. Apalagi kita tahu dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita menghadapi wabah COVID yang bukan hanya kita sendiri menghadapi di Indonesia, tapi mendunia. Dan kita sangat butuh untuk kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, nanti akan seperti Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu, yang belum mendapatkannya, nanti bisa tanya ke GK. Seperti sistem yang akan dibuat sangat mudah untuk tinggal mengisi. Nanti dari tim doa akan mengumpulkan data yang ada. Ya, jadi yang belum mengisi silakan mengisi untuk kita bersemangat bersama-sama. Dan pokok doanya ada 3 yang utama. Nanti detailnya akan dibagi oleh pendoa. 3 yang utama, yang pertama kita berdoa untuk para pemimpin kita, dari presiden sampai pemerintahan daerah dan semuanya. Karena sangat butuh hikmat dari Tuhan untuk menetapkan hal-hal yang penting untuk masyarakat, untuk rakyat di Indonesia ini. Ya, khususnya menjelang mau masuk ke new normal, apakah sudah siap, apakah belum, apakah waktunya seperti apa kalau masuk new normal, semuanya itu butuh pertimbangan-pertimbangan yang tidak gampang, sangat butuh hikmat Tuhan, kita perlu doakan. Ya, kemudian yang kedua berdoa untuk gereja juga butuh hikmat Tuhan, khususnya dari Bapak Gembala, pengurus penatua, untuk memutuskan ketika nanti masuk new normal harus seperti apa, bagaimana harus beribadah, kemudian pengembalaan selanjutnya, kita semuanya sangat butuh hikmat Tuhan. Ya, oleh sebab itu berdoa untuk pemimpin di negara maupun juga di gereja. Kemudian yang ketiga kita berdoa untuk kita semuanya bersama-sama. Kita berdoa supaya tidak ada satu pun dari kita, roh kita yang menjadi padam karena kondisi-kondisi yang ada, karena kesulitan-kesulitan yang ada. Mungkin juga ada yang mulai mengalami kemerosotan karena merasa online terus jadi nggak bisa menikmati. Padahal sebenarnya kita tidak boleh dipengaruhi oleh suasana, situasi. Mari kita semuanya boleh semangat lewat doa rantai ini. Sekali lagi Tuhan mau latih kita sungguh-sungguh, roh kita bangkit. Sehingga pada saat nanti kita melakukan doa rantai ini, bukan hanya kita berdoa memberkati bangsa, bukan hanya kita berdoa memberkati gereja, tapi kita sendiri pun roh kita dibangkitkan. Dan kita tahu roh itu akan mempengaruhi semuanya, jiwa kita, aktivitas kita, semangat kita, semuanya akan terpengaruh oleh berkat Tuhan lewat kebangunan rohani yang kita alami. Sehingga pada saat kita online maupun nanti kita offline, kita akan tetap sama semangat kita. Mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan lebih lagi, dan semangat juga dalam ibadah maupun dalam pelayanan. Saya akan melandasi dengan beberapa ayat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, dikatakan. Untuk siapa? Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mau hidup tentram, mau hidup tenang, mari kita berdoa syafaat. Ya, jangan hanya berpikir ini gimana pemerintah seperti ini bagaimana ini seperti ini dan itu. Kita tidak bisa pusingkan itu, tapi kita minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika raja-raja bisa mengambil, presiden di sini raja-raja bisa mengambil keputusan yang tepat, maka itu juga keputusan yang tepat itu akan berpengaruh untuk kita semuanya. Ya, kemudian ayat selanjutnya Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab sekali lagi dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mau sejahtera, mari doakan kesejahteraan negara kita, doakan kesejahteraannya, sehingga kita pun juga akan mengalami kesejahteraan bersama-sama, imbas terhadap kita. Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjagalah-jagalah di dalam doamu itu dengan apa? Permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya berharap lewat doa rantai ini kita melatih diri sehingga kita juga boleh tidak putus-putusnya kita berdoa. Kita tahu ada teman-teman kita, ada rekan-rekan kita, saudara kita yang bersama-sama juga berdoa sehingga kita boleh semakin menyepakatkan hati kita, semakin sehati, semakin satu roh untuk kita terus bersemangat bersama-sama, tidak ada satupun yang jatuh. Ya, karena kita sama-sama menopang satu dengan lainnya. Ya, itu aja dari saya supaya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat kita semua dan boleh menambah semangat kita untuk masuk dalam doa rantai tanggal 8. Selamat berdoa bersama-sama. Tuhan berkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Luar biasa, hari ini bersama kita kembali boleh beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Baik pribadi maupun bersama keluarga di rumah, dengan sukacita, dengan syukur, kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan jadikan bersama-sama kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, dari hati kami yang bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan melawat kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan beribadah. Dengan syukur kami kepadamu Tuhan kami persembahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dengan syukur kita boleh datang menyembah Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Kuasa kasih-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Syukur Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Sungguh hadirat-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, lawatan-Mu Tuhan yang kami rindukan Tuhan, memulihkan setiap kehidupan kami. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, kasih-Mu, setia-Mu Tuhan kekal selama-lamanya ya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Dari hati kami yang bersyukur kepada Tuhan kami katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengasihi
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama kembali pujikan pujian ini dengan syukur kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lagi katakan, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Bersama katakan, seumur hidupku. Kebaikan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir, selalu baru setiap hari. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu. Kebaikan-Mu Kau nyatakan, bahkan keselamatan yang pasti Kau beri untuk setiap kami. Kau korbankan nyawa-Mu, tebus dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terlalu baik, kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan.
Ajar kami percaya, berharap, bersyukur Tuhan di setiap waktu kami. Syukur ya Tuhan. Yesus, kembali katakan Tuhan selalu menolong setiap kita. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Katakan amin bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan untuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami puji nama-Mu dan bersama pujikan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kembali katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan. Dengar pujian kita, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, katakan Allah kemenangan kita. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Katakan, Dia sungguh sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan mengiring-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami, sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan bersama katakan pujian ini bagi Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bersama katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lemah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kembali bersama pujikan pujian ini. Tak akan pernah sesali, katakan mengiring-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Lewati lemah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lagi katakan janji-Mu kami pegang ya Tuhan Yesus. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau Tuhan bersyukur Tuhan
Persembahkan hidup kami, hati kami, melayani-Mu Tuhan, mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyembah dan memuji Tuhan. Luar biasa hadirat Tuhan kita rasakan. Dan saya meyakini kita yang beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjamah kita, sukacita memenuhi hati kita, bahkan mujizat, kesembuhan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama. Kita akan melaksanakan juga perjamuan kudus nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pastikan Bapak Ibu saudara-saudari, Anda sudah mempersiapkan roti atau air anggur atau air pengganti untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus setelah firman Tuhan ini kita dengarkan. Judul khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Hamba Tak Berguna. Wow, judulnya kok nggak enak sekali ya. Mari kita ikuti dengan seksama apa maksud daripada judul khotbah pada hari ini dan apa yang Tuhan mau bicara buat kita semuanya. Khususnya setiap anak Tuhan yang tahu bahwa kita ini harus melayani Tuhan. Hamba tak berguna. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam melayani. Maka Tuhan katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Mari kita baca sebuah nats pendahuluan dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24. Demikian firman Allah katakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Konteks ayat ini adalah Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus alami dan apa yang Tuhan Yesus lakukan harusnya menjadi pengalaman dan kelakuan para muridnya. Saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan hamba atau sebagai hamba atau seorang hamba. Maka harusnya para murid, yaitu saudara dan saya yang adalah pengikut Yesus, juga harus berlaku sebagai hamba. Dan Anda mengalami pengalaman-pengalaman seperti Yesus mengalami. Bagaimana Tuhan diperlakukan sebagai hamba. Apa yang Alkitab ajarkan tentang prinsip-prinsip atau nilai-nilai pelayanan seorang hamba? Mari kita pelajari lebih mendalam. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca nats utama kita. Apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 17. Ayat 7 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan untuk kita akhirnya mendapat nilai-nilai atau prinsip-prinsip seorang hamba. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 mulai sampai dengan ayat 10. Demikian firman Allah. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10. Demikian jugalah kamu. Demikian jugalah saudara dan saya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saya ulangi. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan katakan pada ayat 10 dengan jelas,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lewat nats ini, judul khotbah saya ambil. Hamba tak berguna. Berat ya Bapak Ibu mengatakan saya hamba yang tidak berguna. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Bapak Ibu, tidak ada janji pujian. Tidak ada janji ada fasilitas kenyamanan. Tidak ada janji kedudukan yang tinggi. Tidak ada janji akan menikmati kemakmuran. Dan tidak ada janji Anda punya hak untuk menuntut. Yang ada hanyalah kerjakan tugasmu melayani. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna yang hanya melakukan tugas yang harus kami lakukan. Ini prinsip yang luar biasa Bapak Ibu. Yang saya yakin ini adalah prinsip yang Tuhan Yesus mau kita menghidupi. Semangat dan kesetiaan kita melayani di luar ataupun di dalam gereja diuji dengan kalimat ini. Maukah saudara dengan tulus menghidupi nilai-nilai ini? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan tugas yang harus kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih memiliki keinginan dan harapan, dapat pujian, dapat fasilitas kenyamanan, dapat kedudukan tinggi, menikmati kemakmuran, mendapatkan hak. Oh, maaf Bapak Ibu, berhenti. Jangan terus punya harapan-harapan seperti itu. Tuhan mau kita melayani saja. Amin. Melayani saja dengan tulus. Tuhan melihat kok. Saya meyakini Tuhan peduli. Pengalaman hidup saya dan kesaksian dalam ayat firman Tuhan membuktikan. Tuhan melihat. Tuhan peduli. Engkau dan saya yang melayani Tuhan dengan tulus. Baik di luar gereja dalam bentuk pelayanan masyarakat, misi, membantu orang-orang miskin, mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan orang-orang menderita, ataupun yang melayani dalam gereja. Pengalaman hidup saya dan Alkitab membuktikan Tuhan peduli. Tuhan melihat. Tuhan tahu persis apa yang kita lakukan dengan jerih lelah. Bahkan terkadang kita harus mengeluarkan air mata menghadapi mara bahaya. Karena semangat melayani, karena ketulusan melayani itu membara di hati kita. Dan saya beritahu, kalau Tuhan berkata, mengajari kita untuk mengucapkan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bukan berarti Anda tidak punya harga di hadapan Tuhan. Bukan berarti Anda tidak dihargai oleh Tuhan. Tetapi ini prinsip bahwa Anda tidak perlu menuntut. Tidak usah membayang-bayangkan hidup dalam kemakmuran. Tidak usah membayang-bayangkan dapat pujian dan fasilitas. Lakukan saja. Ingat baik-baik, Tuhan kita melihat. Tuhan kita memandang dengan seksama. Walau kadangkala kita harus mencucurkan air mata dan menghadapi mara bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada janji Tuhan mengenai perkenanannya. Mari kita membaca dan saya berdoa. Supaya ayat ini juga boleh memotivasi kita semakin meningkat dalam semangat pelayanan. Sebab ada perkenanan Tuhan di balik pelayanan yang tulus. Di balik pelayanan yang penuh pengorbanan. Tuhan bilang begini dalam Injil Matius pasal 25. Ayat 21. Injil Matius 25 ayat yang ke-21. Demikian firman Allah. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Kalimat berikutnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow,
Anda mungkin tidak pernah berpikir mendapat reward, mendapat pahala, mendapat penghargaan, mendapat award yang luar biasa. Layani saja dengan tulus. Layani dengan antusias. Jangan berpikir dan berharap yang tidak harus kita pikir dan harapkan. Pikirkan bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ada perkenanan Tuhan. Ada hari perkenanan itu yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan katakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat yang lain, pasal yang sama, 25 Injil Matius, ayat 34. Ayat yang ke-34 demikian bunyinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini orang-orang yang melayani ya kepada orang yang dipenjara, kepada orang yang tidak punya pakaian, kepada orang yang sakit. Nggak nyangka sebegitu besar penghargaan Tuhan, sebegitu besar perkenanan Tuhan. Sampai Tuhan bilang gini, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita semakin mengerti kenapa Tuhan Yesus suruh kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan tanggung jawab atau tugas pelayanan kami. Karena ada besar upah menanti kita. Ada begitu besar perkenanan Tuhan atas kita. Ada begitu besar penghargaan Tuhan atas kita. Tetapi itu tidak untuk engkau kejar, tidak untuk engkau permasalahkan. Permasalahkanlah bagaimana kita melayani Tuhan dengan tulus dan dengan penuh semangat. Semakin meningkat melayani Tuhan dari hari ke sehari. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Tuhan tidak lupa. Tuhan itu melihat apa yang saudara dan saya lakukan untuk namanya. Baik di luar gereja. Dalam bentuk pelayanan-pelayanan kasih, dalam bentuk perkunjungan, dalam bentuk misi, dalam bentuk kepedulian apapun, maupun di dalam gereja. Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu berkat yang tidak pernah engkau pikirkan. Mari jadilah cerdas secara rohani Bapak Ibu. Pilihlah kekekalan, pilihlah perkenanan Tuhan. Pilihlah bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Dasari pelayanan kita dengan nilai-nilai kerajaan. Yaitu apa? Kekudusan dan ketaatan. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Miliki hati yang taat. Sehingga ketika saudara melayani, apalagi melayani dengan semangat. Dan bulan ini, bulan Juni, kita masuk pada topik meningkat dalam semangat melayani. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan tulus. Jangan kendor. Saudara yang biasa melayani Tuhan di gereja, sementara gereja belum dibuka untuk ibadah sehingga kita tidak bisa melayani di gereja. Saya kasih tahu sama saudara, salah kalau engkau berkata, aku jadi kendor pelayanan. Di luar sana masih banyak pelayanan. Jangan diam, bangun. Gunakan tenagamu, gunakan suaramu, gunakan tangan kakimu, gunakan kecerdasanmu untuk melayani Tuhan di mana saja dalam kondisi apapun. Tuhan bilang, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Cuman Bapak Ibu jujur, sayangnya ya Bapak Ibu saudara-saudari, masih ada saja orang Kristen yang melayani, tapi jiwanya kekanak-kanakan. Artinya apa jiwa kekanak-kanakan? Gak tahan dengan tantangan. Gak tahan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Gak tahan menghadapi kesulitan dalam pelayanan. Gampang apa Bapak Ibu? Mundur. Itu pelayan yang kekanak-kanakan. Yang kedua saya temukan ada pelayan yang modelnya kayak bos. Sok memerintah, sok merasa hebat, minta dinomorsatukan, minta disanjung,
sedikit saja mendapat fasilitas yang berkurang, ngambul. Saya rasa di sini tidak ada. Di planet sana ada. Yang ketiga, saya menemukan juga ada pelayan Tuhan seperti orang dagang. Apa itu dagang? Mengharapkan ya keuntungan. Pertanyaannya begini, apa untungnya saya melayani? Oh, kalau Anda masih ngomong kayak begitu, berarti pedagang itu. Pelayanan kayak berdagang, nggak benar. Pelayan itu berkorban, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya Tuhan Yesus menekankan, setelah kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, yaitu melayani, maka katakan kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Ini filosofi kerajaan Allah. Anda harus berani. Bulan ini kita dimotivasi untuk meningkat dalam semangat pelayanan. Tetapi juga didasari dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan cari sanjungan, jangan cari fasilitas, jangan cari pujian, jangan cari kenyamanan. Tetapi ingat, Tuhan menyediakan. Perkenanan itu ada dan itu bukan tidak ada. Tunggu Bapak Ibu sekalian. Pelayan-pelayan Tuhan yang kekanak-kanakan, pelayan-pelayan Tuhan yang modelnya kayak bos, pelayan-pelayan Tuhan yang punya motivasi dagang. Jangan harap dia bahagia dengan pelayanannya. Jangan harap Tuhan berkenan atas pelayanannya. Dan sekali waktu orang-orang akan menolak dia. Kenapa? Orang-orang tersandung dengan sifat-sifat pelayan-pelayan Tuhan. Kekanak-kanakan, pelayan-pelayan Tuhan yang kayak bos, pelayan-pelayan Tuhan yang punya niatan untung rugi kayak dagang. Tunggu waktunya. Dan saya berharap saudara tidak seperti itu. Saudara seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Rendah hati, tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada tuntutan, namun diberikan kepadamu apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Katakan haleluya. Mari semangat melayani. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk berkata karena ini stay at home, maka pelayanan kita kendor karena gereja belum dibuka. Saya dan Ibu Gembala saya perlu tahu ya, semakin lama stay at home saya khawatir. Mata saya ini tambah gak enak saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak baca di HP. Siapkan ayat-ayat firman Tuhan, suara gembala pagi, suara gembala siang, Ibu Gembala siapkan lagu disertai dengan kalimat-kalimat renungan dan banyak kegiatan lain. Rasanya tambah sibuk dan kami bahagia oleh karena itu. Jadi tidak ada alasan untuk Anda berkata, nganggur karena gereja belum dibuka, ya salahmu dewe. Tidak ada kata nganggur, harusnya Anda ngerti Roh Kudus itu roh kreatif. Dia tidak pernah berhenti menuntun kita melayani. Bapak Ibu sekalian, sampai saya pernah sekali waktu, jika ada yang tahu, saya membuatkan video promo tetangga yang jualan donat. Karena masih ada waktu, saya tidak mau nganggur, tak bikinkan video promo untuk jualannya. Wah ya senang, saya bikinnya lumayan capek, tapi saya senang, saya berguna. Jadi tidak ada alasan, amin. Bapak Ibu sekalian, katakan kami hamba-hamba yang tidak berguna. Yang cuma melakukan tugas tanggung jawab kami melayani. Selebihnya ada Tuhan yang tidak pernah tidur melihat kita. Ada Tuhan yang tidak pernah menutup mata. Dia selalu memperhatikan kita. Saya sampai pada bagian penutup. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat 9. Matius pasal 8 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu, yang dikatakan oleh seorang perwira ini betul. Harusnya prinsip ini juga ada di hati kita. Tugas kita adalah lakukan saja, jangan membantah.
Jangan punya agenda sendiri. Kita ini melayani raja di atas segala raja. Kita ini melayani raja yang punya tujuan, yang punya rencana, yang punya agenda. Tenggelam dalam rencananya, tenggelam dalam agendanya, tenggelam dalam kehendaknya. Lakukan saja. Itu yang dimaksud. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ingat kata Tuhan Yesus. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan tugas dan bagian kami. Dan saya percaya Bapak Ibu, seorang hamba yang tahu menyenangkan hati tuannya, seorang hamba yang taat kepada perintah tuannya, seorang hamba yang mengerjakan dengan tulus tugas-tugas pelayanannya, seorang hamba yang sadar posisinya dia itu hamba. Dan tidak punya hak untuk menuntut apapun, saya percaya. Karena kita tidak melayani Tuhan yang bengis, tapi kita melayani Bapa kita. Engkau dan saya tidak akan dibiarkan terlantar. Engkau dan saya tidak akan dibiarkan kelaparan. Engkau dan saya tidak akan dibiarkan kekurangan sukacita, damai sejahtera, bahkan pertolongan dalam hidup ini. Kita melayani Bapa kita, bukan Tuhan yang bengis. Tetapi nilai-nilai kerajaan ini harus kita hidupi. Kalau engkau melayani Tuhan, baik di luar gereja, di dalam gereja, prinsip ini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Untuk itulah khotbah ini saya beri judul, Hamba Tak Berguna. Mari kita berdoa. Naikkan satu pujian. Sementara kita merenungkan firman Allah dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dengan pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Tundukkan kepala, taruh tangan kanan di dada. Bersyukur untuk firman Tuhan, mengingatkan kita. Engkau yang rindu melayani, engkau jadi ngerti apa yang Tuhan mau. Engkau yang sudah aktif melayani, engkau jadi terjaga supaya motivasimu tidak salah. Naikkan pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas? Amin. Ya, biarlah hidupku selalu menyenangkan. Lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan. Ia katakan dengan tulus, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu, amin, katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan. Ucapkan dengan segenap hati, ucapkan dengan syukur. Hidupku sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Lagi katakan, betapa kagum ku melihat. Bersyukur kepada Tuhan. Mari melayani Tuhan dengan antusias. Ambil bagian dalam pelayanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini tidak melayani, luruskan motivasi pelayananmu. Kalau selama ini engkau melayani Tuhan, kita melayani Tuhan yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Katakan, dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kuasa-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari terlalu besar kasih Tuhan buat kami. Harusnya kami melayani dengan rasa syukur, tidak dengan tuntutan, tidak dengan ukuran dagang untung rugi. Tidak untuk minta diperlakukan terhormat, dipuji. Kami yang hari-hari ini akan mengambil keputusan melayani Tuhan. Kami memiliki prinsip yang benar pagi ini diberitahukan kepada kami. Kami yang sudah melayani Tuhan selama ini diluruskan, dipagari supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya kami tidak punya tuntutan apapun, tidak punya harapan apapun untuk dipuji, untuk mendapat kedudukan, untuk mendapat fasilitas kemakmuran. Tapi kami tahu Bapa kami tahu yang kami perlukan. Kami dihargai dan berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan sebentar kami juga akan terima mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa Bapak Ibu, khusus untuk roti dan air, baik itu air anggur, sirup atau pengganti yang kita akan gunakan dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari berdoa. Tumpangkan tanganmu atas sarana perjamuan kudus yang kami sudah siapkan, roti dan air. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamahnya, Tuhan menguduskannya. Ini adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau hadir di rumah, di tiap-tiap pribadi, di tempat masing-masing yang mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap pribadi dan juga semua sarana perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum, roti dan air anggur ataupun air pengganti lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan. Dan kami percaya mujizat, karena Tuhan sendiri berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Kami percaya pengampunan dosa, karena Tuhan sendiri berkata, ada pengampunan dosa bagi kami yang percaya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Bapak Ibu yang sudah siapkan, kepala keluarga boleh bagikan roti kepada anggota keluarga, atau yang sendiri ambil dan angkat roti tinggi-tinggi, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk roti ini. Kami sudah berdoa dan kami mengimani Tuhan menguduskannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula angkat air anggur atau pengganti sebagai sarana perjamuan kudus. Angkat tinggi di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bagaimana tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tercurah, mengalir, menguduskan dosa kami, menyembuhkan sakit kami, memulihkan hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakinkah kita bahwa air di tangan kanan kita, di cawan atau di gelas yang kita pegang ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang percaya mujizat, yang percaya akan terjadi kebangunan rohani, mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur, taruh tangan kanan di dada. Haleluya,
Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang yang sakit Tuhan jamah. Oh, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh sehat. Mujizat kesembuhan ilahi. Darah Yesus hancurkan sakit penyakit kami. Kami menerima berkat-berkat rohani melimpah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami diingatkan kembali betapa kami berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesempatan mengikuti pesta rohani dalam perjamuan kudus hari ini. Meteraikan berkat Tuhan atas kami semua dengan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, semangat melayani Tuhan. Amin. Semangat melayani Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Siapkan persembahan saudara dan nanti setelah itu kita juga akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari persiapkan setiap persembahan kita, baik persembahan umum, perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Dan mari kita berdoa bersama dan nanti kita akan teruskan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami boleh bersyukur, boleh menerima peneguhan akan firman-Mu, boleh menerima akan kasih-Mu, berkat-Mu dari segala apa yang boleh kami lalui sepanjang hari ini, khususnya dalam ibadah kami secara online. Dan saatnya kami akan memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami yang sudah kami sediakan di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati persembahan kami ini, baik persembahan umum, perpuluhan, bahkan seluruh persembahan ucapan-ucapan syukur yang ada. Tuhan memberkati Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap kami Tuhan yang belum sempat memberi. Kami yakin berpercaya pintu-pintu berkat akan terbuka bagi setiap kami, sehingga kami boleh di waktu lain kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami melihat kondisi hari demi hari Tuhan, yang semakin hari mengalami perkembangan baik secara positif ataupun negatif Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semua dalam ruang lingkup ataupun kendali Tuhan. Kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menolong bangsa kami ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, berikan roh hikmat kebijakan daripada Engkau, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, khususnya akan memasuki era baru, kehidupan baru yang akan semakin diperketat untuk setiap masyarakat boleh hidup secara sehat Tuhan. Kami berdoa berkati kebijakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat penduduk bangsa kami. Mereka boleh mematuhi, kami boleh taat kepada anjuran-anjuran pemerintah yang untuk kebaikan kami bersama ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk penyebaran virus corona yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau hentikan dan Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan kota kami, memulihkan Tuhan keluarga kami. Semuanya Tuhan Engkau pulihkan, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan.
Bagi mereka yang terinfeksi Tuhan penyakit ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tetap percaya bahwa kesembuhan daripada Tuhan, kami tetap percaya mujizat daripada Tuhan, dan kami akan melihat hari-hari ke depan bangsa kami boleh mengantisipasi virus corona ini dengan baik, dan kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga siang ataupun pagi hari ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu di GBI Shalom. Mereka yang mengalami dampak Tuhan corona ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang mengalami guncangan ekonomi, mereka yang mengalami guncangan pekerjaan, bahkan dalam keluarga mereka Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong juga dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, pulihkan semuanya, pulihkan ekonomi kami, pulihkan keuangan kami, pulihkan keadaan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya cepat ataupun lambat Tuhan, hal ini akan berlalu dan kami kembali dengan sukacita bertemu satu dengan yang lain, baik di tempat kerja, baik di keluarga, ataupun Tuhan juga di gereja, di tempat-tempat ibadah yang ada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga gereja kami di tempat ini untuk pembangunan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati secara keuangan, sehingga kami boleh melanjutkan pembangunan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati masyarakat di daerah sekitar gereja, Banjar kami, berkati pemerintahan daerah kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih, kami serahkan seluruh doa kami ini, biarlah Engkau sempurnakan dan kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri bersama. Akhiri ibadah online dengan penuh sukacita. Jangan bilang lagi bosen ya, tapi bilang semangat. Puji Tuhan, bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sekarang Tuhan, kami berdoa juga sebelum mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun pernikahan. Berkat Tuhan sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus turun atas saudara-saudari kami. Hamba-Hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ini, Tuhan berkati, sejahtera, sehat, tidak kekurangan sesuatu yang baik dalam perlindungan Tuhan, dan semakin diperlengkapi, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan memohon berkat Tuhan, kami mau berkata bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima kesehatan, saya terima kesembuhan, saya terima mujizat darah Yesus, darah kesembuhan ilahi. Tubuhku sehat, saya terima kesembuhan itu. Terima kasih juga untuk rumah tangga, pernikahan, keluarga jemaat GBI Shalom yang semakin hari semakin dipulihkan, semakin harmonis, semakin indah untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Tuhan, hamba berdoa dan kami semua berkata, terima kasih untuk usaha, toko, dagang, warung, bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya tidak akan mengalami kebangkrutan, tidak akan mengalami kekurangan. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat buat kita semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita dilimpahkan sempurna dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah beribadah bersama-sama hari ini. Kembali kita naikkan pujian ini bagi Tuhan dan katakan satu sama lain, jangan lelah bekerja bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja bagi Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus beri kekuatan bagi setiap kita, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Dengan iman katakan, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Dengan iman, dengan syukur bagi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama-sama katakan di rumah aja, jangan lelah. Haleluya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.